ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Saudara-saudari jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subuh hari ini sejenak kita duduk bersama untuk memetik pelajaran dari sebuah kisah yang menakjubkan. Kisah pertarungan antara hak dan batil, antara iman dan kufur, antara tauhid dan syirik. Kisah Nabi Musa alaihi salam saat berhadapan dengan para penyihir-penyihir Fir'aun. Kisah ini dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Di beberapa tempat, di beberapa surat, di antaranya di surat Al-A'raf. Kemudian lebih detail lagi di surat Asy-Syu'ara yang tadi dibaca oleh imam kita kisahnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala Nabi Musa alaihi salam bersama Harun yang mendampinginya, Nabi Harun alaihi salam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah, mengajak Fir'aun agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kekufuran dan kesyirikan, meninggalkan kezaliman terhadap rakyatnya. Maka ketika itu dimulailah perseteruan antara hak dan batil, antara Nabi Musa alaihi salam melawan Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, sebagai Rabb, yang memaksa manusia ketika itu untuk menyembahnya. Terjadi dialog antara Nabi Musa alaihi salam dengan Fir'aun seputar masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Fir'aun memberikan ancaman-ancaman kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa mendatangkan bukti-bukti, hujjah-hujjah yang menunjukkan kebenaran dakwahnya. Di antaranya mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam di masa itu, di negeri tempat Fir'aun berkuasa. Ilmu sihir itu merajalela. Ilmu sihir itu digandrungi, dan tukang-tukang sihir, penyihir-penyihir itu sangat banyak. Fir'aun memiliki penyihir-penyihir untuk mendukung kekuatannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya memberikan para nabi dan rasul mukjizat-mukjizat sesuai dengan keadaan masyarakatnya.
Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, bangsa Arab saat itu terkenal sebagai orang-orang yang fasih dalam berbahasa. Mereka adalah para penyair, pujangga, sastrawan, ahli dalam menggubah kata-kata yang indah dan bermakna. Maka di antara mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran, yang membuat para pujangga-pujangga, sastrawan-sastrawan Arab di masa itu tidak berkutik, bertekuk lutut, tidak mampu walaupun mendatangkan satu kata, satu huruf untuk menandingi Al-Quran. Sehingga membuat mereka menyadari bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan dari dirinya, tetapi itu dari atas langit sana, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga halnya dengan Nabi Musa alaihissalam. Di saat itu ilmu yang digandrungi adalah ilmu sihir. Kaum Fir'aun bangsanya terkenal dengan kehebatan ilmu sihir. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan nabinya yang mulia Musa alaihissalam dengan mukjizat yang mengalahkan ilmu sihir itu. Tongkat Nabi Musa alaihissalam dilemparkannya menjadi ular. Itu contohnya. Nah maka, dan diantaranya juga diletakkannya tangannya di bawah ketiaknya, lalu ketika dia buka keluar cahaya. Itu Allah ceritakan semuanya di surat Asy-Syu'ara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala awalam ji'tuka bisyai'in mubin. Nabi Musa berkata, bukankah kami telah mendatangi atau telah memberikan kepadamu dengan sesuatu yang nyata, bukti-bukti yang nyata tentang keesaan Allah. Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin. Fir'aun pun berkata, buktikan, datangkan bukti-bukti jika engkau benar, hai Musa. Mana buktinya engkau adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhanmu. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Maka Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, tiba-tiba berubah menjadi ular yang sangat besar. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Begitu juga dia keluarkan tangannya dari bawah ketiaknya atau dari kantongnya, mengeluarkan cahaya yang terang benderang. Maka Fir'aun melihat itu, dia khawatir. Pejabat-pejabat dia yang ada bersama dia, pengikut-pengikut dia yang ikut waktu itu menyaksikan mukjizat Nabi Musa alaihissalam, dia khawatir orang tersebut akan terpengaruh, lalu mengakui dan mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika itu dia berkata kepada orang-orang yang di sekitarnya, qala lil mala'i haulahu inna hadza la sahirun alim. Maka dia berkata kepada orang-orang yang di sekelilingnya, ini adalah sihir. Dia ini, Musa ini adalah seorang penyihir yang kuat ilmu sihirnya. Saudara-saudari, demikianlah dakwah yang hak itu akan selalu mendapat tantangan, ujian. Dan seorang da'i yang menyeru kepada kebenaran, maka akan ada yang menghalang-halanginya. Ini sudah menjadi sunnatullah. Penyeru kepada kebenaran akan diberi gelar-gelar oleh mereka. Nabi Musa alaihissalam disebut oleh Fir'aun sebagai seorang penyihir. Ini sama, ini penyihir ini. Yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrih. Musa ini penyihir, hati-hati kalian. Dia itu ingin mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Dia ingin membuat kalian terusir. Ini bahaya. Mulai dia menebarkan propaganda-propagandanya kepada masyarakatnya, kepada rakyat, kepada orang-orangnya, pengikutnya. Supaya apa? Supaya mereka tidak terpengaruh
oleh dakwah Nabi Musa alaihi salam. Famadza ta'murun? Bagaimana menurut kalian? Dia minta pendapat. Ini bahaya ini. Musa ini seorang penyihir yang kuat. Ini membahayakan kita. Lalu akhirnya mereka sepakatlah untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya tukang sihir atau penyihir-penyihir yang hebat dari berbagai pelosok negeri. Fir'aun memerintahkan untuk dikumpulkan. Agar apa? Agar bisa menandingi Musa dan Harun alaihi wassalam. Maka ditetapkanlah waktunya. Waktu pertandingan antara Nabi Musa alaihi salam dengan para penyihir-penyihir. Fajumi as-saharatu limiqati yaumin ma'lum. Maka dikumpulkanlah penyihir-penyihir. Dikumpulkan penyihir-penyihir untuk berhadapan dengan Musa alaihi salam pada waktu yang telah ditetapkan. Dan dikumpulkan juga masyarakat-masyarakatnya. Fir'aun yakin, begitu juga para penyihir itu yakin bahwa mereka akan menang dan bisa mengalahkan Musa alaihi salam. Bahkan dengan angkuh dan sombongnya, para penyihir-penyihir tersebut dengan penuh percaya diri minta perjanjian kepada Fir'aun. Kalau menang nanti bagaimana? Karena mereka yakin. Mereka minta syarat. Apa kata mereka? Falamma jaa as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Tatkala para penyihir itu datang dan berkumpul dengan penuh percaya diri dan keyakinan, orang walaupun berada di atas kebatilan, tapi kalau dia meyakini, dia akan pegang dan yakin dia kuat, dia hak, padahal dia berada di atas kebatilan. Kata mereka, hai Fir'aun, jika kami menang, apakah engkau akan memberikan upah kepada kami, hadiah yang besar? Qala na'am, wa innakum idzan laminal muqarrabin. Kalau kalian berhasil menang melawan Musa, kalian akan diberi hadiah yang sangat besar. Bahkan kalian akan saya angkat menjadi orang-orang terdekat saya, pengawal-pengawal saya, menteri-menteri saya. Itu janji Fir'aun kepada para penyihir, iming-iming dunia. Dan kebatilan itu, wahai kaum muslimin dan muslimat, walaupun bermacam-macam kelompoknya, tetapi ketika mereka memiliki tujuan yang sama untuk memerangi yang hak, mereka akan berkumpul. Mereka akan bersatu untuk kepentingan tersebut. Dan ini sampai akhir zaman. Kaum muslimin di tengah orang-orang kafir, walaupun mereka itu beragam, bermacam-macam, berpecah belah, tetapi kekafiran itu tetap satu. Kata Nabi SAW, al-kufru millatun wahidah. Kekafiran itu walaupun macam-macam bentuknya, orangnya, dia tetap satu juga. Lalu sampailah hari yang telah ditentukan. Berkumpullah seluruh rakyat Fir'aun. Fir'aun juga datang dengan pejabat-pejabatnya, pengawal-pengawalnya, panglima-panglimanya, termasuk para penyihir. Mereka sudah yakin mereka menang. Lalu Nabi Musa alaihi salam berkata kepada mereka, qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Fir'aun berkata kepada mereka, silahkan kalian yang mulai. Perlihatkan sihir kalian. Dalam ayat lain, penyihir itu yang bertanya, hai Musa, siapa yang mulai, kami atau engkau? Maka Allah wahyukan kepada Musa alaihi salam untuk memilih dia yang belakangan dan memberikan wewenang kepada mereka untuk memulai. Apa hikmahnya? Para ulama-ulama ahli tafsir menjelaskan hikmahnya.
Karena ketika nanti para penyihir itu menampilkan ilmu sihir mereka, lalu setelah itu datang mukjizat Musa alaihissalam mengalahkan ilmu sihir mereka dan dilihat oleh orang banyak, maka hak akan mengalahkan kebatilan dan nampak oleh orang banyak dengan mata kepala mereka, itu akan lebih mengena ke jiwa mereka, akan membuat mereka sadar. Nah, dan ini salah satu pelajaran dari Al-Quran. Ketika terjadi misalnya diskusi, dialog, ya, seperti juga di sini dicontohkan, maka biarkan dahulu orang-orang ahlul batil menampilkan hujah-hujah mereka. Setelah itu baru ahlul haq menyampaikan kebenaran yang ada pada mereka. Lalu mulailah para penyihir itu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, mencampakkan tali-tali yang ada di tangan mereka, tongkat-tongkat mereka itu mereka campakkan, tongkat-tongkat dari kayu itu. Tiba-tiba berubah menjadi ular yang banyak. Manusia semuanya melihat itu ular. Fa'alqaw hibalahum wa 'isiyahum wa qalu bi'izzati fir'aun wa qalu bi'izzati fir'auna inna lanahnul ghalibun. Lihat. Begitu orang-orang kufar itu, orang-orang musyrikin, ahlul batil itu, dengan kesombongan dan keangkuhannya, mereka merasa yakin bahwa mereka akan menang. Lalu mereka mencampakkan tali temali yang ada di tangan mereka, tongkat-tongkat mereka. Jadi penyihir itu dari dulu memang sudah punya tongkat yang ada digambar-gambarkan kepada kita semasa kecil. Penyihir itu pakai tongkat, ternyata memang seperti itu. Penyihir itu punya tongkat, tongkat sihirnya. Kenapa? Karena ilmu sihir itu menandingi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan para nabi umumnya mereka juga memiliki tongkat. Maka syaitan ingin pula menyerupainya, menirunya. Nabi Sulaiman pada masa beliaulah sihir itu berkembang pesat, diajarkan oleh syaitan kepada manusia. Nabi Sulaiman pakai tongkat. Maka para penyihir ingin menandingi juga, meniru-niru. Maka mereka juga pakai tongkat juga. Ada kisah Nabi Musa alaihissalam, dia wafat sambil berdiri mengawasi jin-jin bekerja, memegang tongkatnya. Para jin tidak tahu sampai akhirnya rayap atau sejenisnya memakan tongkatnya lalu lapuk. Ketika itu patah, Nabi Sulaiman alaihissalam pun jatuh. Barulah mereka tahu bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Ternyata jin juga tidak tahu perkara yang gaib. Kembali kepada kisah kita. Lalu para penyihir itu mencampakkan tongkat-tongkat mereka, mencampakkan tali temali yang ada pada mereka. Wa qalu bi'izzati fir'aun, bahkan mereka dengan bangga bersumpah bi'izzati fir'aun, bersumpah dengan kemuliaan Fir'aun. Ini syirik, tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sihir itu penuh dengan kesyirikan, kekufuran. Oleh karena itu haram hukumnya mempelajari ilmu sihir, menggunakan, mempraktekkan ilmu sihir. Karena sihir itu adalah kekufuran dan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Baqarah tentang kufurnya syiriknya ilmu sihir ini di juz 1. Allah berfirman, "Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman." Mereka mengikuti apa yang dibacakan, mantra-mantra yang dibacakan oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Sulaiman itu tidak kafir, karena orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi waktu itu mereka menuduh Sulaiman yang mengajarkan sihir. Lalu Allah bantah, Sulaiman itu tidak kafir, walakinna syayatina kafaru, tapi syaitanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihr.
Syaitan mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi sihir itu adalah ilmu syaitan. Maka orang yang mempelajari ilmu sihir, menggunakan ilmu sihir, dia akan melakukan kesyirikan dan kekufuran. Apakah ilmu sihir itu ada di zaman sekarang? Ada. Ilmu sihir itu masih tetap ada sampai zaman sekarang. Dan itu biasanya digunakan oleh orang-orang yang disebut sebagai dukun atau orang normal, bukan paranormal ya. Kalau bahasa sekarang kan orang nyebutnya paranormal. Nah, itu sebenarnya tidak normal orang yang menggunakan ilmu sihir itu. Dan bentuk-bentuk ilmu sihir itu bermacam-macam Bapak Ibu semuanya. Di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang kita baca tadi, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman itu, dan seterusnya di bawah itu Allah sebutkan di antaranya sihir itu ada yang bisa membuat orang suka kepada yang satunya, ada yang bisa membuat seorang benci kepada yang satunya. Dan sihir itu bisa dengan seizin Allah bisa menimbulkan efek-efek, bahkan bisa membuat terbunuhnya seseorang. Jadi wajib kaum muslimin menjauhi ilmu sihir, perdukunan, dan macam-macamnya karena bertentangan dengan aqidatut tauhid. Orang tersebut, para penyihir tersebut, mereka bersumpah, mereka berkata bi'izzati Fir'aun inna lanahnul ghalibun. Demi kemuliaan Fir'aun kita pasti akan menang. Dengan kemuliaannya, dengan keperkasaan Fir'aun, kita akan menang. Setelah ular-ular itu melata, berjalan di hadapan mereka dan dilihat oleh manusia, sehingga menimbulkan ketakutan pada manusia. Di dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala alqu. Musa berkata, silakan campakkan tongkat dan tali kalian. Falamma alqaw saharu a'yunan nas. Tatkala mereka mencampakkan tongkat mereka, tali-tali mereka berubah menjadi ular, saharu a'yunan nas. Mereka menyihir mata manusia. Jadi dalam pandangan mata manusia itu tongkat-tongkat dan tali temali itu berubah menjadi ular, disihirnya mata manusia. Wastarhabuhum, dan membuat mereka takut sehingga orang menjadi takut. Di dalam ayat lain di surat Toha, di situ disebutkan fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sirihim annaha tas'a. Tiba-tiba tongkat tali temali yang dicampakkan oleh penyihir itu, kata Allah Subhanahu wa taala, yukhayyalu ilaihi, ditampakkan di mata Nabi Musa alaihi salam, sihir mereka itu seperti ular yang bergerak ke arahnya. Fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka ada sedikit rasa kekhawatiran pada diri Musa. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar Nabi Musa alaihi salam melemparkan tongkatnya. Fa'alqa Musa asahu fa idza hiya talqafu ma yafikun. Dilemparkan tongkat Nabi Musa alaihi salam, tiba-tiba menjadi ular yang besar, melahap ular-ular penyihir tersebut. Maka tukang sihir itu identik dengan simbol-simbol ular. Oleh karena itu pula lah ular itu termasuk hewan yang khabith dan diperintahkan di dalam Islam untuk dibunuh. Tapi sekarang menjadi tren ya, di antara sebagian orang memelihara ular. Padahal di dalam syariat Islam, Nabi SAW memerintahkan kita membunuh ular kapanpun dan dimanapun kita mendapatkannya. Ada di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau membawakan hadis dari Nabi SAW yang memerintahkan membunuh ular dimanapun kita mendapatinya, kecuali ular yang ada di rumah. Ular itu diusir dahulu dan diingatkan sampai 3 kali. Kalau tidak juga keluar boleh dibunuh.
Tapi kalau seandainya sudah berbahaya, tidak perlu disuruh keluar baik-baik, langsung dibunuh juga tidak apa-apa. Sebagian ulama mengatakan itu khusus untuk di Madinah. Sebagian lagi mengatakan umum di semua tempat. Maka memelihara ular itu haram hukumnya di dalam Islam. Karena kita diperintahkan membunuhnya. Belum lagi bahaya-bahaya yang ditimbulkannya dan juga tidak ada manfaatnya sama sekali memelihara ular. Faulqiya as-saharatu sajidin. Tatkala para penyihir itu melihat kehebatan tongkat Musa yang melahap ular-ular mereka itu, dan ketika itu mereka adalah para penyihir yang terhebat di masa itu. Akhirnya mereka yakin ini yang dibawa oleh Musa ini bukan ilmu sihir. Ini bukan buatan manusia, ini bukan buatan syaitan. Ini pasti wahyu dari langit. Ini pasti dari Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itu sadarlah mereka, tersungkur semuanya, sujud semuanya, taubat. Fa'ulqiya as-saharatu sajidin. Maka para penyihir itu melihat kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka semuanya tersungkur sujud tiba-tiba di hadapan itu. Di hadapan manusia melihat semuanya. Fir'aun pun terkejut. Ada apa ini? Tiba-tiba para penyihirnya semuanya sujud. Demikianlah. Kalau sudah petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu sudah Allah berikan kepada seseorang, tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Seseorang kalau sudah Allah bukakan pintu hati untuk melihat kebenaran, maka dia akan mengakuinya. Qalu amanna bi rabbil alamin. Mereka sujud kepada Allah. Lalu mereka berkata, kami beriman kepada Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhan atau Rabb Musa dan Harun. Tidak peduli lagi dia kepada mereka, kepada Firaun. Allah beri mereka hidayah. Firaun murka dengan angkuh dan sombongnya, dan juga karena keterkejutan dia melihat peristiwa di depan mata tersebut. Maka Firaun pun berkata, qala amantu lahu qabla an adzana lakum. Hai para penyihir, kalian beriman kepada Musa sebelum aku izinkan? Dia merasa dia yang paling berkuasa. Diancamlah para penyihir itu. Lalu dia katakan, karena dia khawatir orang-orang yang lain juga akan ikut beriman, maka dia berkata, innahu lakabirukum. Saya tahu sekarang sebenarnya Musa ini adalah pemimpin kalian juga, sama seperti kalian penyihir, bahkan pemimpin kalian. Alladzi 'allamakumus sihr, yang telah mengajarkan ilmu sihir kepada kalian. Makanya kalian tunduk kepada dia. Jadi di sini kita lihat orang yang diberi hidayah dan orang yang sudah ditutup pintu hatinya. Orang yang diberi hidayah, ketika kebenaran sudah nampak di depan matanya, dia langsung beriman. Dia langsung menerima kebenaran tersebut. Orang yang sudah ditutup pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, betapapun jelas dan terangnya kebenaran itu, maka dia akan mencari dalih-dalih dan alasan-alasan pembenaran terhadap kesalahan-kesalahannya. Sekarang dia sudah lihat penyihir-penyihir andalannya semuanya sudah beriman, meninggalkan ilmu sihirnya. Dibuatnya alasan yang baru lagi, isu-isu propaganda yang baru agar orang-orang lain tidak terpengaruh. Apa kata mereka? Ternyata Musa inilah pemimpin kalian yang mengajarkan kalian ilmu sihir, makanya kalian beriman dan tunduk kepadanya. Demikianlah upaya orang-orang kafir itu, Bapak Ibu semuanya, untuk memerangi Islam itu, memerangi tauhid itu, beragam bermacam-macam bahasa, slogan, isu-isu, propaganda-propaganda yang mereka tebarkan di tengah kaum muslimin untuk menimbulkan keraguan-raguan. Tetapi jika akidah itu kuat, apabila Allah menginginkan seorang hamba mendapat petunjuk, betapapun ancaman-ancaman, gangguan-gangguan dan tantangan-tantangan terhadap kebenaran yang dia ikuti, dia tidak akan goyah.
Falasaufa ta'lamun. Kalian akan tahu akibatnya. Mulailah dia ancam. Saya akan siksa kalian. Saya akan potong kaki dan tangan kalian. Saya akan salib kalian di pohon-pohon korma itu. Apa kata Fir'aun mengancam para penyihir itu? La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum. Saya akan potong kaki dan tangan kalian. Diancam para penyihir itu. Wala usallibannakum ajma'in. Saya akan salib kalian semuanya. Kalau kalian mengikuti Musa alaihissalam. Yang semakna dengan ini juga disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf. Hampir mirip bunyinya. Apa kata mereka? Dengan penuh ketenangan, penuh keyakinan, tawakal dan berserah diri kepada Allah. Qalu la dhair. Mereka menjawab tidak mengapa. Itu sama sekali tidak akan membuat surut kami. Inna ila rabbina lamunqalibun. Kami pasti akan kembali kepada Rabb kami. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Di surah Al-A'raf mereka berkata, "Hai Fir'aun, kami tidak takut terhadap ancamanmu. Kami pasti mati. Dan kami yakin kami akan kembali kepada Rabb kami. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina." Kamu tidak membenci kami. Kamu tidak menyiksa kami. Melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Rabb kami. Wah, mereka semakin mempertegas kebenaran mereka. Iman. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, apabila basyathatuhu, cahayanya itu sudah menerangi jiwa seseorang, maka dia tidak akan surut, tidak akan goyah dari kebenaran yang telah dia pegang. Di sini pentingnya pelajaran yang bisa kita petik Bapak Ibu semuanya. Akidah, keimanan, keyakinan itu bisa menjadi kuat apabila kita memiliki bukti-bukti, dalil-dalil, dasar. Kita paham. Karena penyihir ini bisa kuat memegang kebenaran itu. Mereka lihat langsung dalilnya, buktinya dengan mata kepala. Mereka lihat mukjizat itu. Kita jika ingin memiliki akidah tauhid yang kuat, akidah Islam yang kuat, maka kita juga harus melihat bukti-bukti dan dalil-dalilnya. Harus memiliki landasan dalam berakidah, berkeyakinan, beriman. Apa? Ada di hadapan kita Al-Quran. Ini mukjizat yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia. Maka Al-Quran inilah sumber akidah kita. Dia menjadi bukti-bukti, hujjah-hujjah yang memperkuat keyakinan kita. Wajib kita menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber akidah kita. Begitu juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dia sumbernya. Sehingga kalau kita mengambil akidah kita dari Al-Quran, dari hadis, maka kita akan menjadi seorang mukmin yang kuat dan kokoh. Kalau seorang mukmin memiliki akidah, pemahaman ilmu, maka betapapun syubhat datang menerpa dia dari berbagai arah, macam-macam bentuk syubhat itu yang bisa membuat seseorang itu berbalik, bahkan ada yang murtad meninggalkan agamanya. Tetapi seorang mukmin yang sudah memiliki ilmu yang kuat, maka dia bisa melihat ini adalah batil, ini adalah kufur, ini adalah syirik, ini membahayakan akidah saya. Dia punya benteng yang kuat dan kokoh. Nah, mereka berkata, kami akan kembali kepada Rabb kami. Mereka sudah yakin, sudahlah, kalau kita dibunuh pun oleh Fir'aun, kita pasti akan mati juga. Lalu mereka berkata lagi, mempertegas perkataan mereka, inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Kami ingin Allah Rabb kami mengampuni dosa-dosa kami. Mereka merasa selama ini mereka sudah banyak dosa. Dengan kekufuran mereka, dengan kesyirikan mereka. Mereka berharap dengan beriman kepada Allah dan mengikuti Nabi Musa alaihissalam, Allah mengampuni mereka. Subhanallah. Di dalam surah Al-A'raf Allah juga ceritakan, engkau hai Fir'aun tidak menghukum kami, menyiksa kami, memerangi kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Rabb kami. Lamma ja'atsna, tatkala keimanan itu, ayat-ayat itu datang kepada kami. Kemudian mereka pun berdoa. Apa kata mereka?
Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wahai Rabb kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Dan wafatkanlah kami sebagai seorang muslim. Maka sehebat apapun ilmu kita Pak Bu, sudah rajin pun kita mengaji, hidayah itu dari Allah. Wajib kita selalu meminta petunjuk kepada Allah. Ujian-ujian dalam kehidupan ini sangat berat. Maka hendaklah kita meneladani mereka. Para penyihir yang sudah beriman ini meminta kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi fitnah-fitnah, baik itu fitnah syubhat yang menggoyahkan agama seseorang ataupun fitnah syahwat yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam maksiat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Thaha Allah Subhanahu wa taala katakan, mereka berkata kepada Fir'aun, "Faqdi ma anta qad." Hai Fir'aun, putuskan, lakukan apa yang ingin kau lakukan terhadap kami. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Engkau hanya bisa membuat keputusan di dunia ini. Kami tidak takut, dunia ini dunia fana. Kalaupun engkau bisa melakukan itu hanya di dunia. Lihat keyakinan mereka. Ini pelajaran keimanan tentang yaumul akhir. Seorang mukmin itu kalau dia paham bahwa dunia ini fana, yang kekal abadi, yang lebih baik, lebih mulia, lebih kekal itu apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan selalu mendahulukan agamanya. Pasti dia akan selalu mengedepankan ridho Allah Subhanahu wa taala dari dunia yang fana ini. Maka semua ujian, rintangan itu menjadi ringan. Seperti mereka. Silakan hai Fir'aun, lakukan apa yang engkau bisa lakukan, putuskan hukuman untuk kami. Engkau hanya bisa memutuskan itu di dunia. Inna amanna bi rabbina. Kami beriman kepada Rabb kami, liyaghfira lana khatayana wa ma akhratana alaihi minas sihir. Kami berharap Allah mengampuni dosa-dosa kami serta ilmu sihir yang engkau memaksa kami untuk melakukannya. Wallahu khairu wa abqa, kata mereka, dan Allah itu lebih baik serta lebih kekal. Itu slogan atau prinsip hidup, bukan hanya sekedar slogan, prinsip hidup seorang mukmin. Wallahu khairu wa abqa. Allah lebih baik dan lebih kekal. Agama ini lebih baik dan lebih kekal. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini harus kita jadikan prinsip dalam kehidupan kita. Jangan sampai agama kita dikalahkan oleh dunia kita yang fana. Jangan sampai akhirat kita akhirnya dikalahkan oleh syahwat-syahwat dan syubhat-syubhat. Jangan sampai keridhaan Allah dikalahkan oleh ridho manusia yang kita harapkan. Prinsip seorang mukmin seperti yang dicontohkan oleh para penyihir itu, wallahu khairu wa abqa. Allah lah yang lebih baik dan lebih kekal. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa yang datang menemui Rabbnya mujriman dalam keadaan membawa dosa, fa inna lahu jahannam, maka tempatnya adalah neraka jahannam. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak akan merasakan mati di dalam neraka itu. Wala yahya, dan tidak juga merasakan nikmatnya hidup. Mereka akan disiksa. Karena di akhirat kelak kematian akan disembelih. Sehingga orang-orang kafir yang ada di neraka, mereka kekal di dalam neraka. Orang-orang mukmin yang setelah dimasukkan ke dalam surga, mereka kekal pula di dalam surga. Adapun orang-orang mukmin yang karena dosa-dosanya Allah menghendaki untuk membersihkan dosa-dosanya itu dihukum dulu di neraka. Setelah masanya selesai, dia dihukum, Allah akan keluarkan dia dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Adapun orang kafir kekal di dalam neraka. Wa may ya'tihi mu'minan qad amila shalihat fa ulaika lahumud darajatul ula. Adapun barang siapa yang beriman datang menghadap Allah kelak dalam keadaan beriman. Ini masih lanjutan perkataan para penyihir itu. Mereka menjelaskan
Wa qad amilas salihat, dan telah beramal soleh. Perhatikan. Wa man ya'tihi mu'minan, barang siapa yang datang menemui Allah dalam keadaan sebagai seorang mukmin. Wa qad amilas salihat, dan telah beramal soleh. Ingat, iman dan amal soleh. Jadi bukan hanya sekedar keimanan yang disebut di lisan kita atau kita mengakuinya. Saya meyakini, saya beriman. Harus ada buktinya dengan amal soleh, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faulaika lahumud darajatul ula. Mereka itulah kelak yang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka beriman dan akhirnya mereka dibunuh, dihukum oleh Fir'aun. Maka mereka menjadi para syuhada untuk membela akidah mereka. Pelajaran yang sangat berharga dari kisah ini. Ketahuilah wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Pertarungan antara yang hak dan batil itu nyata. Dan akan selalu ada sampai hari kiamat. Bagaimana kita mensikapi dan menghadapinya? Memperkuat akidah, memperkokoh keimanan kita. Maka hendaklah kita mempelajari akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hendaklah kita memahami tauhid yang benar, karena itu yang akan menjadi pegangan kita, benteng kita, sehingga bisa menghadapi fitnah-fitnah itu. Karena fitnah yang akan menggoyahkan keimanan seseorang itu banyak, seperti fitnah dalam bentuk yang dikisahkan di sini. Bagaimana penyihir-penyihir itu ditawarkan harta, ditawarkan kedudukan. Ya. Nah, kemudian juga tidak mempan itu fitnah itu bisa berbentuk ancaman, intimidasi, bahkan bisa juga berbentuk fisik yang menimpa mereka. Kemudian juga orang-orang kufar itu mereka memiliki keahlian yang beragam. Di sini keahlian mereka adalah ilmu sihir. Punya kekuatan yang lebih kuat pula lagi secara zahir. Tetapi dengan keimanan yang kuat dan kokoh itu akan bisa dilewati oleh kaum muslimin, oleh orang-orang yang beriman. Pada akhirnya Allah akan menangkan hamba-hambanya yang beriman. Ini pelajaran yang pertama, wajib bagi kita untuk memperkuat akidah. Apapun yang kita pelajari, mau belajar ilmu Al-Quran, mau belajar ilmu tafsir, fikih dan segala macam, akidah, tauhid adalah yang pertama dan yang terakhir dan yang selalu harus kita pelajari dan kita dakwahkan. Karena itu pokoknya. Kemudian pelajaran yang berikutnya. Semua dakwah para nabi itu semuanya sama, mengajak manusia untuk beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dakwah Nabi Musa juga alaihi salam mengajak manusia di masa itu untuk beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Begitulah dakwah para nabi semuanya. Pokok dakwah mereka adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul agar mereka mengajak menyerukan kepada manusia, ibadatilah Allah, sembahlah Allah dan jauhilah oleh kalian taghut. Apa itu taghut? Segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah, segala sesuatu yang dicintai melebihi cinta kepada Allah, menandingi cinta Allah, segala sesuatu yang diagungkan, dimuliakan, menandingi pengagungan dan pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang dipatuhi, ditaati, melebihi kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah bentuk-bentuk taghut yang wajib dijauhi oleh kaum muslimin. Dan taghut yang paling besar adalah kesyirikan. Taghut yang paling besar adalah kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya. Karena dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar, dosa yang paling besar. Dan di dalam hadis juga Rasulullah SAW menegaskan apa dosa yang paling besar itu. Dijawab oleh salah seorang sahabat, yaitu menyekutukan Allah padahal Allah telah menciptakan kita.
Pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik dari kisah ini, keteguhan dalam beragama, memegang prinsip dan akidah selain dengan ilmu, maka juga dengan meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di antara doa yang sering dibaca, diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Nabi kita yang mulia bersabda, innal quluba baina isba'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati manusia itu di antara dua jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha, Allah Subhanahu wa taala membolak-balik hati manusia. Jadi Allah lah yang membolak-balik hati manusia. Maka kita harus minta hidayah, minta ketetapan dan keteguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu riwayat Imam Muslim, bunyinya Allahumma musarrifal qulub. Wahai Allah, yang maknanya sama, membolak-balik, memalingkan hati, sarrif qulubana ala ta'atik. Palingkan hati kami untuk mentaatimu atau di atas ketaatan kepadamu. Maka doanya ada dua lafaznya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Kedua-duanya boleh dibaca dan diulang-ulang. Nabi SAW juga berlindung dari kesesatan, dari tersesat dan disesatkan. Nabi SAW setiap dia keluar rumah, dia baca doa. Di antara isi doanya itu, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat dan disesatkan. Au azilla au uzalla, atau dari ketergelinciran atau digelincirkan. Wa an ajhala au ujhal, atau aku berbuat kejahilan atau dijahili. Itu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia keluar rumah, sehingga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa beliau juga sallallahu alaihi wasallam, beliau juga sering berdoa, kana yaqulu, adalah beliau sering mengucapkan a'udzu bi'izzatika, aku berlindung dengan izzah, dengan keperkasaan, dengan kemuliaanmu ya Allah. La ilaha illa anta antudillani, tidak ada ilah, zat yang berhak diibadati dengan hak melainkan engkau, janganlah sesatkan aku ya Allah. Antudillani, kita berlindung kepada Allah dari disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah kita berdoa agar kita dijauhi dari kesesatan, dari syubhat, dari fitnah-fitnah, agar kita diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang berikutnya, kaum muslimin dan muslimat, betapapun beratnya ujian, maka agama tidak boleh kita tinggalkan. Keyakinan harus selalu dipegang teguh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di akhir zaman ini akan datang hari-hari. Rasulullah katakan kepada para sahabat, inna mi waraikum ayyamus sabar. Setelah kalian nanti ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran, dituntut seseorang itu untuk bersabar. Al-qabidu ala dinihi, di masa itu nanti orang yang memegang agamanya kal qabidi alal jamarah, seperti orang yang menggenggam bara api. Di zaman sekarang ini Pak Bu, kalau kita pegang teguh agama kita, itu seperti menggenggam bara api. Berat ujiannya. Orang-orang yang taat, orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan agama, istiqomah di atas jalan yang lurus, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang memakmurkan masjid dengan ibadah-ibadah, orang-orang yang mengajak kepada kebenaran, yang menjelaskan yang hak dan batil, menjelaskan halal dan haram, mereka itu akan mendapat ujian-ujian dan berat.
kadang dikucilkan, dicemooh, diolok-olok, bahkan kadang dijauhi, bahkan diusir juga ada. Inna mi waraikum ayyamus sabar. Setelah kalian nanti, kata Nabi SAW kepada para sahabat, akan ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Al-qabidu ala dinihi kal-qabid alal jamarah. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti seseorang yang menggenggam bara api panas, tapi tidak boleh dilepaskan karena itu agama. Itu ujian. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang beramal soleh pada masa-masa seperti itu, ujian yang berat itu, dia tetap berpegang teguh dengan agamanya. Al-amilu fihinna, orang yang beramal di hari-hari itu, pahalanya sama dengan 50 pahala, 50 kali lipat pahala seorang sahabat dalam beramal. Subhanallah. Jadi besar pahalanya. Maka harus kita pegang teguh agama kita. Salah satu keteladanannya adalah para penyihir itu, walaupun ancamannya dibunuh, disalib, disiksa, dipotong, dipenggal, tapi mereka tetap memegang teguh agamanya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, terakhir, betapapun beratnya ujian dan kehidupan di dunia, itu hanya sesaat. Karena dunia ini dibandingkan dengan akhirat tidak seberapa. Oleh karena itu, setiap kita pasti akan mati. Akhirnya akan kembali dan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat ketika hidup di dunia. Maka wajib bagi kita untuk mempersiapkan bekal kita. Semua kita pasti akan kembali. Para penyihir yang sudah beriman itu, mereka berkata, Inna ila rabbina munqalibun. Kami pasti akan kembali kepada Rabb kami. Sudah. Maka wajib bagi kita semuanya untuk selalu mengingat akhirat, bahwa kita pasti akan mati, kita akan kembali. Ini juga akan memperkuat kita untuk tetap teguh beragama, sabar dengan ujian-ujian di dunia. Karena kemenangan itu hanyalah kesabaran sesaat. Sabar. Nanti Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda dan juga kedudukan yang tinggi di surga, insyaallah. Baiklah saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, karena hari sudah terang juga ya. Nah, kita cukupkan pelajaran-pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihissalam bersama para penyihir Fir'aun yang beriman akhirnya kepada Allah, dan Nabi Musa alaihissalam. Biasanya ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan, jamaah yang mau bertanya, kita beri ada 3 pertanyaan, saya akan jawab insyaallah ta'ala. Silahkan. Ibu-ibu juga boleh mau bertanya ya, tidak apa-apa. Mau pertanyaan seputar kisah kita tadi, ibu-ibu kalau nanti mau membaca kisah itu lagi, mau menceritakan kepada anak-anaknya, ada di surat Asy-Syu'ara, ada di surat Al-A'raf, ada di surat Toha, ada di surat Asy-Syu'ara, itu bisa. Dan ayat-ayat kisah-kisahnya itu saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, ceritakan kepada anak-anak kita agar tertanam kepada mereka aqidatut tauhid, agar mereka tahu ya bagaimana seharusnya seorang mukmin itu memegang teguh akidahnya. Silahkan. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal soleh, dan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.